Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati talabil 'ulumi wal hikam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Hadratal kurama wal julasa'il a'izza, para masyayikh, para kiai, sepuh bini sepuh, para ustadz takmir musola Baitul Atiq, seluruh pengurus RT, RW, kelurahan, dan semua yang hadir, tamu undangan, rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan istiqomah sampai kelak husnul khotimah. Langsung saja, ini ceritanya kita ini mau persiapan bulan apa? Ramadan. Ya Allah, seneng kita kalau sudah mau bulan Ramadan. Tentu senengnya karena suasana Ramadan memang ngangen nih, ngangen, bener. Ya. Ada yang kangen dengan suasana puasanya, ada yang kangen dengan suasana bukanya. Buka, ya, buka bersama dan sebagainya. Suasana tarawih juga ngangen nih. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas MC, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Berkahi Rajab dan Sya'ban kami, sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Ya Allah, nikmat banget. Lah di bulan Ramadan ini saya tanya sama panjenengan, ini musola kan buat tarawih ya. Pas tanggal 1, tanggal 2 gitu berapa soft penuh sampai belakang? Alhamdulillah. Masuk tanggal 10, 11, 12, 13 gimana? Maju atau mundur? Maju. Ada kemajuan. Majunya apa? Softnya. Alhamdulillah. Tadi juga sekaligus beliau Pak Kiai di takmir musola ini juga menyampaikan terkait Isra Mi'raj yang sudah ketinggalan. Tentu itu terkait masalah apa? Salat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau santri paham, enak memahaminya, katanya kata di sana menggunakan asra. Asra itu diperjalankan. Sebab kalau jalan sendiri Nabi tidak bisa dalam waktu semalam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu Sidratul Muntaha, tidak bisa. Tapi bila diperjalankan oleh Allah, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Semuanya serba mungkin, tidak ada yang mustahil. Maka kita pun sama. Bila kita ini hidup diperjalankan oleh Allah, enak. Ketoke jarang duit, tapi ya iso kaji iso umroh. Alhamdulillah. Nek dihitung-hitung koyone kok duwite ora cukup, nyatane bangun rumah. Ya. Ketoke mbiyen ora pati yang golek judu, lho kok sholihah. Alhamdulillah. Insyaallah. Itu namanya diperjalankan. Nek jalan sendiri ngoyo. Lah, yang diperjalankan itu siapa? Tadi itu Subhanalladzi asra bi'abdihi.
yang diperjalankan itu adalah hamba Allah. Maka kita ini syaratnya cuma satu. Jadilah hamba Allah, maka seluruh perjalanan kita diperjalankan oleh Allah. Siapa itu hamba Allah? Ya hamba Allah surah angel-angel maknane wayah salat gitu. Nah terus wayah nyambut damel nggih monggo karo ngenteni waktu salat. Sare no bentuke sare nggo gawe tenaga salat. Simple. Nah, tapi ku yo ora ono masalah, ya menungso nggih enten masalah. Manusia diliputi masalah. Sebab nek diliputi wijen jenengane onde. Wajar. Biasa mawon. Ya, biasa mawon. Jenengane suami nang ndi-ndi yo diperenguti garwane nggih. Angger kita ini toko digawa ngopi karo nggih alhamdulillahirabbil alamin. Bareng ngono ning masjid maneh. Mboten usah sing pripun-pripun. Yes ndonga yes biasa mawon ya Allah, lagi lali muga-muga makin sadar. Alhamdulillah. Demikian pula seorang istri apabila punya masalah sama suami, kalau jadi hamba Allah itu enak. Kita tidak didesain untuk mendesain kehidupan. Kita ini hanya didesain untuk takwa. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gusti Allah mungkin sing maringi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Simpel. Saya lihat yang hadir di sini ini orang soleh-solehah semua. Adakah di antara panjenengan semuanya yang sholat itu bisa semalam suntuk? Ada atau tidak? Ada atau tidak yang hadir di sini? Tiwas aku wis khusnudun kok. Ada. Kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad itu simple, gampang. Siapa orang yang isaknya berjamaah, subuhnya napa? Berjamaah, maka terhitung seluruh malam dia gurih, gampang, enak, pokoknya tahu enak, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak, rezeki sulit hal biasa. Sing penting sing digoleki sing halal ngenten tok mawon. Pun niku tok. Ada sahabat datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang dia yang mencari rezeki halal untuk nafkah keluarga. Kata Rasulullah, malammu bataka maghfuran lak. Malammu yang kau gunakan untuk apa bahasa sing paling gampang, piye carane sesuk golek rezeki halal sampai malam itu terus dadi eling karo Gusti Allah, maka malam itu menjadi malam ampunan. Malam nopo? Ampunan. Simple. Malah dalam hadis yang lain sapa wong duwe anak putri 3 dia masuk kalau bahasa sih itu syarat sama jawab. Berarti nek dibahasa kayak gini garansi masuk surga. Gampang simpel dadi wong Islam enak tok. Asli. Syaratnya mung satu, nurut menjadi hamba Allah, nanti segala kehidupan, kecukupan, perjalanan ketemu siapa, ketemu si A, si B dan sebagainya yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu. Tapi kalau menstrategikan sendiri, golek ukara dhewe, ngangel-angel urip dhewe, malah justru mendolimi orang lain, ya. Iki jenengane adike Sambu. Lho ngangel-angel ki apa to niku? Masyaallah. Ya Allah. Oleh karena itu kita ini simple saja lah. Simple saja. Manut karo Gusti Allah, nurut karo Gusti Allah, ya salat, wayah ke masjid, musala dirameni. Ini wajah-wajah kalau subuhan itu koyone kok tekan wingking nggih. Alhamdulillah. Tenang. Dah, itu Isra Mi'raj selesai. Isra Mi'raj terhitung selesai. Pokoknya tunggu manut ya. Ini kan wajah-wajah nunggu adzan kan atau nunggu qomat?
Loh. Wajah-wajah nuduh adzan kan apa malah nunggu waladolin. Wis pokok sing sekeco, yang enak menikmati Islam. Wong Islam itu ya disyariatkan oleh Allah bagi hambanya, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti sesuai fitrah. Sesuai napa? Fitrah. Wis pas karo fitrah itu nek basa kene ya cara HP ki ana fitur gawan pabrik. Fitrah itu fitur asli ngono lho. Pun paham nggih? Itu asli. Guyonane zaman semonten Gus Dur niku pernah di pesawat. Pas di pesawat beliau duduk sama tokoh dari agama lain. Tokoh dari agama lain itu nawani, Gus, ini daging ini enak ini. Daging apa itu? Daging babi. Kata Gus Dur, oh itu kalau dalam agama saya dilarang. Tapi daging paling enak sedunia tetap dilarang. Kata Gus Dur seperti itu. Turun Gus Dur dari pesawat dijemput sama Bu Sinta. Terus tokoh dari agama lain kan tidak ada yang jemput. Diginikan. Loh, kamu istrimu mana? Kata tokoh dari agama lain, oh kalau kami itu tidak menikah. Dilarang kalau kami. Gus Dur sambil nepuk-nepuk Bu Sinta, padahal ini daging paling enak di dunia. Maksudnya apa? Hadirnya Islam itu sudah sesuai fitrah. Orang mungkin menuso kok terus kemudian urip dhewean plonga-plong. Mesti suami butuh istri, istri butuh suami. Dilegalkan menjadi syariat namanya menikah. Sak guyon-guyone dadi ibadah. Inilah indahnya Islam. Cetra sesuai fitrah manusia. Jadi cokok nglakoni Islam iki ora ono sing salah karo manusia kita ini. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Isra Mi'raj selesai. Sekarang kita menuju pada persiapan bulan Ramadan. Saya itu kemarin sebenarnya sudah bilang beberapa panitia targhib Ramadan di sekian banyak, tidak banyak banget lah, ada beberapa masjid maupun musola atau komunitas. Saya bilang bahwa kalau persiapan Ramadan ceramah saya sama, yakni terkait masalah satu malam berkekuatan 80 tahun. Namanya malam napa? Lailatul Qadar. Gini aja wis, biar kita dapat berkah dari Allah melalui bacaan Quran, kita baca surah Al-Qadr. Niku nek ngen kula Al-Qadr, nek jenengan koyone Inna Anzalna. Gitu. Nah, kalau di tempat kami Al-Ikhlas, engko jenengan apa? Nah, ada niku. Moga sarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu dulu dikit-dikit. Ayat pertama nanti akan banyak sekali yang menerangkan. Tapi di ayat yang kedua saya kira kok jarang yang menerangkan. Kitab yang saya baca ada beberapa kitab tafsir, di Ibnu Katsir ada, Tobari, Baghawi juga ada. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Quran itu perkataan siapa? Allah. Kalau Allah sampai tanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Manusia, apa itu Lailatul Qadar? Berarti Allah tanya. Saya tanya, Allah tanya itu karena Allah tidak tahu atau karena Allah mau ngasih tahu? Mau ngasih tahu. Tapi kenapa dalam bentuk pertanyaan? Litambih, untuk menghasilkan perhatian. Kayak ibu-ibu kayak lho, nek pas lagi ketemu konjen, wis ngerti ora kabare cah kae. Lah piye to? Nah, itu kan padahal meh kok cerita tinggal cah kae iki saiki ngene. Tapi kan wis ngerti burung. Oh. Lah foto iki aku bismillah lho, ora niat ngrasani. Ya. Baik, saya lanjutkan. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah mau ngasih tahu.
Ma di sana adalah berfungsi untuk bertanya. Ya. Nah, karena Allah mau ngasih tahu, sebenarnya Allah ini punya pengetahuan yang tak terhitung, yang tak terbatas. Ada rahasia jutaan, miliaran, triliunan rahasia di balik Lailatul Qadar. Adapun Allah bertanya kepada hambanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Karena Allah mau ngasih tahu sedikit, maka menggunakan bahasa ma. Kau kasih tahu sedikit. Bismillah. Tes. Sing begini, cek. Tes. Nah, jadi Allah mau membocorkan satu atau sekelumit dari jutaan, dari miliatan rahasia, ya, dari jutaan, dari miliatan apa rahasia. Digambarkan fis sahra, di dalam satu lapang, tanah lapang yang besar, ditutupi misalkan dengan kain, lalu kemudian ada seorang fulan yang disuruh ngintip menggunakan satu mata. Ngintip menggunakan apa? Satu mata. Saya tanya, antara yang dilihat dengan yang tidak dilihat, karena namanya orang ngintip, itu banyak yang dilihat atau banyak yang tidak dilihat? Banyak yang tidak dilihat. Yang dilihat diperlihatkan cuma sebentar, sedikit aja. Apa itu yang sedikit? Kalau yang banyak itu di sisi Allah miliaran rahasia. Apa itu yang sedikit? Yang sedikit itu adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Walaupun sedikit, ini sudah istimewa. Wong ada satu malam berkekuatan, berkehebatan, berkeistimewaan melebihi 80 tahun. Maka siapa orang yang punya PR hidup, orang yang punya doa 10 tahun tidak beres-beres, punya kemumetan 15 tahun tidak beres-beres, karena memang jatah cicilan 20 tahun, berarti kan masih 5 tahun mumete, gitu oke. Lalu ketemu satu malam berkekuatan 80 tahun, susuk. Susuk ini bahasa Indonesia ini apa? Jujul. Orang punya hajat 10 tahun tidak beres-beres, doa 12 tahun tidak beres-beres, 15 tahun tidak kelar-kelar, ya. Karena memang mungkin dalam takdir itu masih 20 tahun mendatang dia akan masih terus mumet. Lalu ketemu satu malam berkekuatan 80 tahun, maka kembalian orang enak, susuk maupun alias terlampau mudah bagi Allah memberesinya. Sangat kecil bagi Allah memberesinya. Tapi apa yono satu malam berkekuatan 80 tahun, Masya Allah, ini sorry ini. Allah itu yang punya segalanya, termasuk waktu itu yang makhluk milik Allah. Buktinya tengene Quran ada orang yang tidur, ya, tidur dikiranya cuma sehari, temennya bilang enggak ini tuh 2 hari, ternyata itu Ashabul Kahfi tidurnya berapa? 300 tahun. Itu kan sore itu. Maka waktu itu terserah Allah yang atur. Mau sedikit sebenarnya isinya banyak tapi isinya sedikit. Kita tinggal meyakininya lagi. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya dulu pas mondok, ini kalau ada salah-salah cerita dikit mohon maaf, kurang lebih begini inti ceritanya. Dulu pas kami masih mondok, sebagai pengurus pondok, ada salah satu tetangga pondok itu yang punya anak banyak, sukses semua, sukses dunia dan insya Allah juga sukses akhirat. Wong-wong iki ya do hafal Quran, alim kitab, soleh, sugih. Nah ini sing rada longkok. Biasanya nek sugih ora pati ya soleh, nek soleh ora pati ya sugih. Niki sugih-sugih tenanan. Sampai orang tuanya yang dia sebenarnya petani itu nggo gawe rebutan anak-anake. Buat rebutan apa? Rebutan dihajikan. Rebutan diumrohkan, rebutan dipinarakan di rumah masing-masing. Kayak ngapa senenge dadi wong tua ngono. Beda dengan orang zaman sekarang, kadang malah nggo gawe lempar-lemparan bapak ki kono lho wandrek walah.
Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Lah, kemudian kita ini saya tak ceritani bangsa-bangsa contoh anak soleh, terus contoh-contoh surga neraka, contoh-contoh keridhaan Allah. Contohnya sing kados niku sebab niki tengah jengkulan niki tiang-tiang pun boten bedah arta. Iki ora butuh duit kabeh dadi. Jadi contohnya wis contoh-contoh sing ora bangsa duit. Kalau saya tanya jenengan misalkan ya ganjaran sak gunung karo duit sak truk milih pundi? Sing pundi niki? Sing meh nomo niki nggih sinten? Saya lanjutkan. Maka saya contohkan terkait masalah anak soleh. Kita para pengurus pondok itu datang kepada tetangga pesantren, tetangga pondok yang dia cuman ya itu tadi petani tapi dua anak hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Itu rumah yang bangunkan yo anak-anaknya itu pun rebutan. Umumnya kan kita sing bangun kinggone anak tuh. Ya, ini malah anak. Ngangkat ki sesuk ngene gantian aku sing ngajak ki walah luar biasa. Kaya ngopo senenge. Hafal Quran maneh anake. Masyaallah. Kaya ngopo senenge. Duit-duite oke. Lah alhasil kita ini orang yang iri lah ceritanya Pak. Saya kala itu bilangnya Pak Kiai. Dia bilang, jangan bilang Kiai, saya itu cuma petani. Tapi kok putrane kata saya, itu hadiah. Kalau hadiah dari Allah kan orang yang dikasih hadiah kan karena punya prestasi. Nopo prestasi ini panjenengan? Wah, saya tidak punya apa-apa Mas, nggak bisa apa-apa. Saya ini cuma nurut, cuma nopo? Nurut nopo? Nurut ayat Quran. Kalau masuk Ramadan, jarine para kiai, jarine para ustaz, itu nang sakjerone Ramadan ada malam istimewa. Khairun min, lebih baik dari 1000 bulan. Dihitung tahun berapa? 83 lebih. Kata khair itu lebih banyak, lebih bagus, lebih jumlahnya. Nah, itu saja yang saya cari. Terus napa? Ya munajat karo Gusti Allah, ya Allah, sejak anak saya masih kecil seperti ini sampai 80 tahun mendatang, ya Allah, Kau sediakan rezeki terbaiknya, Kau sediakan ilmu-ilmu, sekolah-sekolah, pondok-pondok terbaiknya, Kau tulis takdirnya. Buat ngoten tok. Sesimpel itu. Maka lailah artinya malam, qadrun artinya perubahan takdir. Jadi ditulis ulangnya takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah itu berkuasa untuk menghapus nulis ulang, wa yuthbit, dan Allah pun berkuasa untuk menetapkan. Jadi takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Karena itu hak prerogatif milik Allah. Wis itu urusannya Gusti Allah. Jadi takdir itu urusannya siapa? Allah. Maka bisa dirubah atau tidak? Bisa. Mbak jenengan tuh bilang tidak bisa, kan loh. Nanti saya bilang bisa. Ini tuh tadi saya sudah berulang kali. Pokok kalau persiapan Ramadan udah, karena ini kan sifatnya tahunan. Ngulang enggak apa-apa. Karena saya sendiri mengulang ini dalam rangka untuk merefresh, mempersiapkan sesuk Ramadan. Maka Ramadan tahun lalu saya ada di Mekah, langsung ya Allah, muga-muga iki malam Lailatul Qadar, tahun depan di Mekah lagi. Alhamdulillah besok tanggal 1 berangkat. Alhamdulillah. Pun pokoknya sing jenenge ini kita itu oleh Allah itu difasilitasi luar biasa. Fasilitas yang paling jelas untuk sebuah akselerasi, percepatan yang Allah berikan, yang Allah belak siapa mau diperjalankan adalah ikuti program Ramadan. Bahwa di dalam satu malam di bulan Ramadan yang dirahasiakan oleh Allah itu ada malam namanya Lailatul Qadar. Malam perubahan takdir. Monggo cari. Ada teman bilang begini, ketok tahun ini aku untuk Lailatul Qadar. Nah kok iso? Masya Allah, subhanallah. Ternyata Lailatul Qadar ki jan
bengi. Yo bengi semua. Mesti banyak. Enggak, pokoknya malam itu gelap. Yo malam gelap, malam terang mawon jenengane. Enggak, pokoknya aku ora tarawih itu mung ping pindho tok. Lah saya kan tinggal bilang ojo-ojo pas 2 kali ndak tarawih itu pas Lailatul Maka untuk dapat lagi tahun depan kalau masih hidup. Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ya istiqomah nih, simple banget istiqomah. Lah istiqomah itu sulit sekali terjadi apabila tidak disiapkan. Tidak disiapkan sejak ada di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi salah satu sir rahasia doa tadi itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna itu bukan hanya dibaca, tapi dipersiapkan Rajab dan Sya'ban kita menuju puncak yakni Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab kalau tiba-tiba tanggal 1 baru tancap gas, ini persis seperti sepeda motor belum dipanasi langsung buat trek-trekan. Hasilnya apa? Rata. Ada orang dia belum pemanasan, tahu-tahu langsung lari maraton atau renang langsung, balapan renang. Apa yang terjadi? Kram, semaput dan sebagainya. Inilah yang terjadi tanggal 1. Ngeri. Ini musola sampai berapa soft? Sampai belakang enggak? Bahkan sampai luar ya. Tapi begitu tanggal 10 11 kan merotroli. Betul enggak? Iya jelas lah. Wong kita ini enggak pernah lari sekencang Ramadan. Ramadan itu subhanallah. Buka bersama, ada pengajian, habis itu terus kemudian ba'da isya tarawih, habis itu tadarus, itu pun tarawih sudah plus kuliah kultumnya ya, kultumnya kuliah 7 menitnya. Wah, terus kemudian tengah malam bangun ada sahur, itu sekarang ngrungokke ngaji, sekarang maca Quran. Wah ini meh salat tok pas tanggal awal. Ya Allah. Ini kan bener-bener langsung lari kan kita ini. Langsung lari. Belum lagi kuliah subuh. Padahal kita jarang-jarang saat durunge subuh wis mangkat. Nek Ramadan kan wis gembruduk. Wah. Ba'da subuh ada ceramah lagi. Nanti sampai kantor kadang-kadang sudah ada kajian duha. Zuhur ada kajian lagi, asar buka lagi. Wah, Masya Allah. Ini kan orang maraton. Lalu kemudian Rajab dan Sya'ban tidak ada persiapan, merotoli jelas. Maka dari situ inilah kenapa ngaji targhib Ramadan itu, ngaji tentang Lailatul Qadar itu sejak sebelum Ramadan. Kalau saya terangkan tentang Lailatul Qadar pas misalkan ya tanggal 19 Ramadan atau tanggal 20 atau tanggal 21 surat ojo-ojo Ramadan Lailatul Qadar wis wingi, repot kan. Maka sudah. Cara untuk membeli sesuatu yang ada hadiahnya satu dirahasiakan, caranya berpun borong mawon. Borong mawon. Allah mengistimewakan, Rasulullah mengistimewakan, orang-orang soleh mengistimewakan. Lah kok kita membuat kita biasa saja, kita bikin jadwal-jadwal biasa saja. Ini ada yang salah dengan iman kita. Masya Allah. Di Nabawi, di Masjidil Haram, di beberapa masjid-masjid sepuh di seluruh dunia itu jadwalnya padat banget. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lailatul Qadri terus khairun min alfi syahr. Lah, Lailah artinya malam, Qadrun artinya perubahan takdir. Itu takdir apa? Semua takdir, Pak. Semua takdir. Tadi dikatakan takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa. Bila yang merubah siapa? Allah. Takdir bisa berubah atau tidak? Tidak bisa. Bila yang merubah itu manusia.
Lalu kalau sing ngrubah takdir Gusti Allah dhewe kon ngopo? Tadi sudah saya sampaikan, tinggal nurut saja, ngikuti program-program Allah. Allah bikin program, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa ayyumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa orang pengen panjang umurnya, senenglah silaturahim. Sing silaturahim manusia, sing manjangkan umur siapa? Oh, udah gitu. Porsinya masing-masing, kita tinggal turuti. Terutama silaturahim hati, Bapak Ibu. Karena nek silaturahim zahir tok kadang-kadang ono wong kuwi maneh. Oh, ketemu tapi nang ati ki rasane pengen balang sandal. Dong kaya ibu-ibu sing nang sinetron kaya rangkulan tapi karo rencana ini akan ku habisi. Silaturahim hati atau silaturahim batin itu yang paling utama. Itu insya Allah kalau kita ngikuti program bernama silaturahim, Allah yang ngasih hadiah bernama panjang umur. Tapi kalau kita ini dikit-dikit jengkel, karo tonggo kurang apik, karo adik kurang apik, kakak kurang apik, wong toya kurang apik, nang kantor ya sono wae sing dimungsuhi, sithik-sithik gonduk, sithik-sithik jengkel, sithik-sithik dendam, niku daftar mati gasih. Ya Allah. Lurus mboten, orang yang dikit-dikit jengkel itu sehat enggak? Enggak sehat. Maka orang yang memiliki konsep silaturahim, yakni silaturahimnya nyambung, rahim itu rahmat Allah, seperti lampu ini loh. Lampu rahmat Allah itu bagaikan lampu yang terang. Tapi untuk menghidupkan lampu seperti ini apa terus setiap hari penekan kan mboten toh. Kita cukup tekan tombol namanya saklar. Orang kalau mau dilampui oleh rahmat Allah, tekan tombol saklar bernama apik karo sedulur, apik karo konco dan sebagainya. Itu membuat rahmat Allah biar padang. Lho kok wonge dijaluki ngapura ora gelem malah tetep ndelunyur, ya sudah. Urusan dia sama Allah. Enteng kan Islam? Masyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini program panjang umur. Ada lagi program kita ini yang merubah takdir Allah. Kita ini cuma ngikut aja Ustaz. Ngikuti programnya apa? Kita ikuti. Ya. Misal jenengan tahu semuanya lah ya. Yang namanya sedekah itu lidaf'il bala. Sedekah bisa nolak bala. Ada orang misalkan dia itu jelas tertuang di dalam Lauhil Mahfuz di sisi Allah sana, dia hari itu, hari yang telah ditentukan, hari telah ditentukan, jam, menit, detik, jalan mana yang telah ditentukan dia akan kecelakaan. Wow, misalnya kecelakaan sing keren nih nabrak apa? Sing mantep ngono lho, napa? Ya, nabrak trailer namanya ya. Tapi dia sebelum berangkat mengikuti program yang dicanangkan oleh Allah. Dia nurut, program itu bernama sedekah. Maka pada saat detik seharusnya dia kecelakaan, Allah yang rubah takdir, disingkirkan itu bala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita ini simpel nurut mawon. Nah, silaturahim sedekah itu namanya program-program perubahan takdir yang sifatnya ba'd atau sebagian. Adakah yang jami, yang total, yang benar-benar frontal perubahan, bisa terjadi perubahan besar-besaran? Ada, namanya Lailatul Qadar. Bisa rubah semuanya. Maka siapa yang hari ini punya anak sing Masya Allah, ngentek ke duite wong tua, ngentek ke sertifikat, ngentek ke air mata, ngentek ke BPKB. Ini sebentar lagi Ramadan, Allah buka perubahan takdir. Tunggu nih sing tenanan, cari Lailatul Qadar itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terlalu mudah bagi Allah. Allah itu kalau sudah turun tangan ngasih hidayah, dari yang paling tidak mungkin sekalipun bisa terjadi, dari yang paling bejat sekalipun bisa menjadi paling soleh. Sayyidina Umar kayak apa dulu sebelum dapat hidayah? Kabeh wong dimungsuhi. Gelut ora trimo karo manusa, singa mawon wonten. Sayyidina Umar. Begitu sebelum masuk Islam itu mau membunuh Rasulullah, tapi seketika Allah kasih hidayah menjadi manusia yang paling membela
menjadi manusia teristimewa. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Maka terima bangsane anake dhewe sing ya Allah di sekolah ke pindah rene pindah rono pindah rene ngentekke registrasi dok. Kecil lah bagi Allah, kecil. Pondoke set urung tekan ngomah gini bocah wis nang omah. Aduh. Niki sebentar lagi kita ketemu Ramadan. Ya. Dalam satu Ramadan itu ada satu malam rahasia. Namanya apa? Kejar itu. Cara ngejarnya simple, istiqomah bukan istirahat. Ya Allah, seperti itu. Apakah hanya tentang anak Pak Ustadz? Iya sama saja tentang suami bisa tentang istri bisa. Mung ini kan solihah semua. Isinya kes wajah-wajah sujud lah. Bu-ibu serosane pengen maca Quran. Baca-baca 3 juz ya Bu ya. Juz napa mawon. Ya Allah. Wah, ini sebentar lagi kita Ramadan. Masya Allah, ayo. Semangat, saya sedang menyemangati diri saya sendiri. Dan panjenengan, semuanya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat tapi tanpa menghina yang lain. Benar. Terhadap orang yang belum semangat, tungake mawon, ampun dihina. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Apakah termasuk doa sing aneh-aneh? Ya Allah, ana donga aneh-aneh itu ngopo? Itu contohnya ya Allah. Semoga istri saya mau kalau saya nikah lagi ya Allah. Bahaya itu Bu kalau sudah ada suami doa seperti jenengan tunggu ya Allah gagalkan. Dan insya Allah sing mustajab adalah doa seorang istri. Kenapa? Paling kerentes. Masya Allah. Ini saya itu nyontone sing kados niki bukan kebetulan loh Bu. Bukan kebetulan Pak, bukan kebetulan. Alias bisa aja dengan praktekan. Nanti ibu-ibu tolong disadap ya iki ndongone apa aja sing. Ya Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Terus ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu turunlah para malaikat. Maka lailah itu artinya malam, qadrun itu artinya penuh, aitamlaul malaik, penuh malaikat. Yang andaikan manusia itu bisa melihat fisiknya malaikat, manusia itu tidak punya tempat di muka bumi ini. Di malam-malam bulan Ramadan itu nggak punya tempat kita ini, nggak punya tempat untuk berdiri, untuk duduk, apalagi untuk rebahan. Wis ora ono nggon, full malaikat. Ngono kok tinggal turu tok karo HP-nan. Untung malaikat itu malaikat, nggak punya nafsu, gitu. Andaikan malaikat itu punya nafsu, jengkel ora dhewe. Iki tenanan medun saka langit malah HP-nan balang sepatu. Ya Allah. Untung malaikat itu tidak punya nafsu jadi nurut. Maka ayo kita istimewa. Kalau toh memang harus istirahat, maka istirahat itu diniati untuk ibadah. Ya. Untuk mencari bekal kekuatan biar nanti pada saat sholat lagi sehat lagi. Maka istirahat kita pun bernilai apa? Ibadah. Insyaallah. Malaikat turun luar biasa, Masya Allah. Dulu saya di pondok itu diterangkan sama Pak Kiai kurang lebih seperti ini keterangannya. Ya agak persis mirip-mirip dikit. Itu ada seorang santri sing celengean tapi bener tapi celengean. Ini sudah saya contohkan lagi tidak apa-apa. Karena ya sifatnya tahunan kan betul-betul bodoh. Bahkan tahun ini saya sudah mengumpulkan sekian banyak testimoni tentang perubahan-perubahan besar pada beberapa keluarga kaum muslimin wal muslimat. Ada perubahan besar-besar setelah mendapatkan luar biasanya Lailatul Qadar. Sing suwi banget 12 tahun ra duwe anak ketemu Lailatul Qadar, Allah kasih. Bangsa-bangsa sing paling contoh sing paling akeh ke utang. Allah kasih rezeki dilala gampang wae. Tapi wong di sini itu kan wajah-wajah ora duwe masalah. Jadi aman, enggak ada yang punya utang kan di sini.
Alhamdulillah. Di surah usah tak contoh sing niku lah. Sampai terlalu banyak itu orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, pitulungannya Gusti Allah kerasa tenan. Benar-benar terasa. Nanti usai Syawal itu Masya Allah diperjalankan oleh Allah itu kepena. Ada yang diperjalankan ketemu sama pembeli, ada yang diperjalankan ketemu sama calon menantu sing pas banget. Ada yang diperjalankan oleh Allah ketemu sama jodohnya. Oh kayak enak Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah santri sing celengean tak contoh niki kados niki. Habis Pak Kiai niki kula tak jemuneng. Habis Pak Kiai nerangkan itu tiba-tiba ada santri begini. Nah ngarep kompleks sekitar jam 12 malam mau ngaji kita kan sampai malam toh. Tiba-tiba ada santri itu lagi jalan langsung grek. Ya Allah, aku ra iso mlaku. Kita ini kan para pengurus kan bingung ono bocah kok ngono. Kenapa? Kita kira stroke atau apa? Canda mau stroke. Kenapa? Dia bilang, ngarepku lho malaikat. Ya Allah. Yes, mundur. Buriku yo malaikat. Dia itu kan ekspektasi saking yakinnya, malam-malam itu malam yang penuh malaikat. Kon nganan ya jarine malaikat, ngiri malaikat, muluk ya malaikat. Akhirnya kita bilang ya wis donga ngono lah, donga. Akhirnya dia berdoa, jenengane bocah cah pondok kan celengean kan. Ya Allah, muga-muga saya seusai mondok saya bisa menikah dengan seseorang yang calon mertua saya tidak tanya pekerjaan saya apa. Amin. Masya Allah. Ini kayaknya guyon tapi dia itu berangkat dari keyakinannya. Maka iman banget. Kalau ada malam Ramadan kok gugawi maksiat, naudzubillahi min. Saya kira sing maksiat ki sing nom-nom tok. Ya, terutama ini ki lho. Napa niki? Setan. Kita ini kepinginnya sing api-api lah, tapi kadang di grup kan nge-share hadiah untuk ketua grup. Allah ya Allah. Barang di Zoom loh kok bening. Kalau itu di bulan Ramadan ya dikendalikan lah, jangan. Jangan. Masya Allah. Ini sing muda-muda, nek sing sepuh-sepuh bapak-bapak nggih insyaallah. Ya Allah. Ibu-ibu langsung oh ngono ya. Itu dikendalikan ya. Pas Ramadan itu sing hati-hati banget. Karena dosa kita ini hari ini lebih variatif. Zaman dulu ndak ada yang namanya dosa dengan HP, wong yo ora ono HP. Sekarang itu komplit loh di sini. Ya Allah. Masya Allah, yang maksiat di Las Vegas, sing melu dosa saka ngomah iso. Betul enggak? Ya Allah. Maka sing hati-hati. Masya Allah. Mending daripada nggawe sing dosa atau kok nek lebaran deres ngopi ngono ora apa. Ngopi ya, kan daluan. Ngopi terus nggawe kesiapan deres lagi. Pun ngeten mau. Nek kira-kira dongengan yo napa lah Bu dongengane sing rada mutu sithik mumpung Ramadan. Takon fardune salat ana pira ngoten. Daripada takon kabare cah kae piye. Sidone ngrasani. Walaupun ngarepnya nganggo bismillah lho ya aku kurang lihat ngrasani. Hati-hati. Pun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu ma makna roh? Roh itu artinya malaikat Jibril, Pak. Berarti yang turun bukan hanya malaikat-malaikat biasa, tapi presidennya malaikat, jenderalnya malaikat itu turun semuanya. Pimpinan malaikat itu malaikat Jibril. Kita tahu dulu pas masih SD, malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Nah, sekarang sejak Rasulullah itu sudah tiada secara fisik, ya. Beliau risalahnya sudah selesai, Quran sudah 30 juz, ya, Quran sudah fix, itu wahyu itu masih tetap terus turun atau sudah berhenti? Ya, berarti ana juz 30 juz no.
Berhenti kan? Sudah berhenti. Lalu tugas malaikat Jibril ngapain saat ini? Tugas malaikat Jibril apa? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti malaikat Jibril itu karena beliau ini adalah malaikat teristimewa, pimpinan malaikat, semulia-mulianya malaikat, tentu kelasnya ketemu semulia-mulianya manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas ketemu nih bangsane dhewe. Sing sholat nunggu apa? Adzan apa komat? Kan yang ora kelas toh. Janjane sebenarnya kan ndak kelas. Model-model dhewe sing deres Quran, ya Allah, kepingin sak juz. Untuk 3 halaman ki Quran kok dilatih, iki kurang piro. Janjane ora kelas temoni malaikat Jibril. Kelas kita temoni malaikat sinten? Ya Allah. Artinya begini, sebenarnya malaikat Jibril itu tidak kelas ketemu kita, tapi spesial di malam-malam Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, salah satu dari sekian banyak malam Ramadan. Malaikat turun itu saking istimewane malam itu, bukan saking istimewane kita. Allah izinkan. Maka iman-iman kalau itu tidak kita istimewakan. Nah, terus nek siang nabo, siang itu kata para ulama, siapa orang yang puasanya itu baik, maka Allah akan menolong malamnya dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi tidak ada istilah wah berarti yang penting bengi tok awan raposo rapopo. Opo ini persis seperti membangun rumah tapi tanpa pondasi, mesti rubuh. Jadi kalau ada orang puasanya tidak beres, nah, siangnya tidak beres, bahkan tidak puasa atau puasanya tapi puasa karo ngapusi dan sebagainya, puasanya sambil bikin dosa dan sebagainya, ngerasani dan sebagainya, ini namanya bangunannya berpondasi rapuh. Malam ini dilelah gugai melek ki wabot, maca Quran wabot dan sebagainya. Nah, apalagi sing puasa beduk. Ini paling sini-sini. Ya Allah, paling di sini. Wis sepo ora poso barang bodo melu bodo luwih gilani maneh wis ora melu poso meh bodo ngecat omah, ya Allah gilani. Naudzubillahi min wasalah. Ku anfusakum wa ahlikum. Ayolah kita jaga keluarga kita masing-masing. Yang masih kecil-kecil yuk dilatih. Kasih hadiah gitu monggo. Yang sudah besar ya berarti ini sudah harus ada ya kepemimpinan panjenengan benar-benar dipakai. Jangan sampai dari salah satu anggota keluarga kita itu yang tidak puasa tanpa udzur. Apalagi kita sebagai suami ini, ya Allah, tanggung jawabnya besar. Itu yang mbak-mbak begitu ya, nek dong pas menit, kenapa tidak puasa? Ini lagi ada M. Ya sudah. Oh, M mau sesasi M. Jenengan nih M males. Ini kita sebagai suami, sebagai ayah, perhatian. Kadang-kadang kita ini karena terlalu sibuk memperhatikan isi HP, negoro dipikir. Sampai itu Putin siapa itu berarti? Rusia dipikir. Anak dhewe ora kepikiran. Jauh. Jadi orang sekarang itu berpikirnya itu wah, nasional, internasional. Padahal kadang RTW ora dadi. Umpamanya begitu. Maka ayo ku anfusakum. Pastikan coba malam, terutama yang bapak-bapak ini, kata kita nanan itu. Kata kita, ya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus biizni rabbihim. Biizni rabbihim itu artinya dengan izin Allah. Memang Pak, segala sesuatu itu pasti dengan izin Allah.
Tidak harus Lailatul Qadar, semuanya pasti dengan izin Allah. Termasuk misalkan saya membuka tutup ini dengan izin Allah. Kalau sampai saya angkat dan saya minum dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi apa segala sesuatu? Hal-hal biasa itu kita sebutkan dengan izin Allah kan ya tidak. Maksudnya dengan ke pom bensin Pak dengan izin Allah bensinnya 100.000 Pak. Sebentar Pak dengan izin Allah saya buka tangkinya dulu. Kan ya ndak toh. Nek ana wong ngono dikira wong apa? Ya. Kan ya ndak karena itu hal biasa. Walaupun benar dengan izin karena itu hal biasa. Lalu kalau ada sesuatu yang Allah sendiri berkata bi'izni rabbihim, itu kira-kira sesuatu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa itu. Itu ada hal yang luar biasa. Hanya kita ini manusia yang terlampau bodoh. Pengetahuan kita ini sangat sedikit. Yang Allah rahasiakan di balik malam-malam Ramadan itu ada hal-hal yang sangat luar biasa. Yang kelak disebutkan oleh para ulama, ketika kita di akhirat itu heran, loh kok ini ada satu catatan di tahun tertentu, kok ini kok berbobot banget barang dibuka. Oh itu malam Lailatul Qadar, kita baru tahu. Masya Allah, ternyata ini malam ini menghabiskan sekian puluh dosa. Dihabiskan, Allahu Akbar. Kita baru tahu. Ya Allah, maka ayo. Oh disemangati. Ini kayaknya nek ngelihat semangatnya sekarang ini full dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kayaknya ini bisa. Alhamdulillah. Dan siapa yang benar-benar memohon kepada Allah, Allah kasih. Ud'auni astajib lakum. Terutama berdoa agar kita istiqomah. Enggak usah berdoa keramat sing aneh-aneh, enggak. Al istiqamatu khairun min alfi karam. Udah istiqomah itu lebih baik dari kemuliaan apa-apa. Nggak usah doa sing aneh-aneh keramat, ya Allah jadikan saya nek mengotok sak miliar. Ngono apa to ngopo. Jadikan saya istiqomah dong pun. Nanti pasti dikasih sesuatu. Dan jadikan tuh Ramadan berisi benar. Dalam hadis qudsi disebutkan ya, man syaghalahul Qur'an. Sebentar, saya belum baca hadis ini. Ini sebenarnya kita sepakat selesai jam berapa ini? Oh, ya, man syaghalahul Qur'an. Ya, bentar lagi ya. Man syaghalahul Qur'an. Siapa orang disibukkan dengan Al-Qur'an. Wa dzikri, dan zikir kepadaku. Ya. Yes nek ora iso maca Qur'an terus yo tambahi zikir. Terus siang malam sekarang nyetir, berangkat ke kantor dan sebagainya, begitu pulang sambil nunggu buka, sekarang buka zikir dan sebagainya. Orang seperti itu an mas'alati, sampai tidak sempat berdoa sing aneh-aneh. Maka kata Allah, a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin. Allah akan kasih sesuatu yang lebih luar biasa, lebih istimewa, lebih afdal dibanding yang jelas-jelas meminta. Jadi saking repotnya zikir itu bisa dikasih sesuatu yang lebih istimewa daripada orang yang meminta. Ya kita yo baca Quran, yo zikir, yo memohon. Alhamdulillah. Bi idzni rabbihim napa min kulli amr. Dari adanya Lailatul Qadar ini min untuk atau dari kulli setiap amr urusan. Alias adanya malam Lailatul Qadar ini untuk memberesi segala urusan. Jadi sopo-sopo sing lagi duwe PR banget. Niki. Kita punya Ramadan. Kita tidak didesain nyari solusi, Pak. Kita ini didesain untuk takwa. Yang ngasih solusi siapa? Allah. Ini kita diperjalankan, insyaallah. Saya untuk urusan-urusan pondok itu banyak hal yang mentok. Tapi kalau ketemu Ramadan itu saya hawani guyang-guyu. Iya ini ketemu Ramadan saatnya berdoa. Oh itu ada tanah, ada bangunan, ada apa tuh? Masya Allah. Kalau boleh tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, itu semuanya berkah Lailatul Qadar.
Maka kalau begitu masuk tanggal 1 Ramadan itu santri-santri tarawih kan kita 1 juz tarawih. Nek jenengan kok melu tarawih 1 juz nggih. Saya sih, cuman sekarang pijetan ini. Tarawih 1 juz nanti istirahat, tadarus ngaji istirahat nanti mulai lagi ya sekitar jam 1:30 mulai. Ya nepake kaya sing nang Mekah lah ceritane ngoten. Saya kalau di Mekah ya seperti itu kan, ada yang pernah umrah pas Ramadan seperti itu toh, Masya Allah luar biasa. Full seperti apa itu, softnya luar biasa, apalagi yang Ramadan tahun lalu itu. Setelah 2 tahun ada apa? Covid itu kemudian dibuka, ya Allah sekian kilo, ada 3 kilo 4 kilo lebih itu soft sampai ke belakang. Apalagi pas tanggal 27 Ramadan, Masya Allah full itu nggak ada yang itu sejarah, benar-benar sejarah luar biasa. Yang Ramadan tahun lalu kan kayaknya Ramadan tahun ini pun luar biasa nggak kalah. Orang hanya untuk ibadah kepada Allah sing seperti itu. Masya Allah, maka kita pun yang di sini jangan kalah. Sing tenanan. Tenanan tapi sing relax. Maksud saya ojo terlalu kemudian yuk badan kemrungsung dikte Gusti Allah badan. Kita ini sing tenanan istiqomah mawon. Kalau soal solusi, soal ini itu dan sebagainya, Allah yang memperjalankan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walaupun boleh-boleh saja panjenengan berdoa, sing macam-macam, karena bahasanya min kulli amr, untuk segala urusan, ay a'laha wa adnaha, urusan yang paling besar sekalipun dan urusan yang paling kecil. Urusan yang paling besar dalam kehidupan ini apa yang paling gampang ya husnul khotimah. Orang yang tertulis su'ul khotimah ketemu malam perubahan takdir, Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir su'ul khotimah menjadi husnul khotimah. Tuh, jangan sampai lupa doa itu. Ya. Tapi jangan terlalu detail. Ya Allah berikan saya husnul khotimah bulan ini. Bulan ini. Jangan. Ya, pokok husnul khotimah. Yang lebih tinggi dari itu adalah keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Itu doa-doa. Jadi doa itu ada 3 Pak. Doa yang jangka panjang, yakni untuk akhirat, itu ya doa jangka panjang, ya ridho Allah, surga, husnul khotimah, itu jangka panjang. Ada doa jangka menengah. Jangka menengah itu buat putra-putri kita ini loh, 10 tahun mendatang, semoga-moga iso dapat beasiswa di Mesir, pokoknya begitu. Ya 5 tahun mendatang muga-muga iso hafal Quran, mondok ikrasan, terus doa yang jangka pendek wis tekan surga, wis tekan ngendi-ngendi kok lali cek duwe utang, itu ngoni itu tepan. Ya Allah muga-muga sing ngutangi lali. Boten. Enggak ya Allah, semoga Engkau beri rezeki yang berkah, bisa buat nafkah keluarga, bisa buat melunasi utang biar kita tidak zalim, kan gitu tuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. A'la yang paling tinggi, doa yang tinggi-tinggi boleh. Wa adnah, dan doa-doa wagu itu juga boleh. Memang ada doa wagu, ada. Ono wong sing entuk Lailatul Qadar lho ndongane sing remeh-remeh, tapi boleh orang. Maksudnya saya sedang membicarakan ilmu, boleh ya saya katakan boleh. Walaupun itu remeh. Memang ada doa remeh, ada. Contohnya cah nom sing donga, ya Allah, apakah mantanku masih mencintaiku ya Allah. Tuh sok tuh ngonjelai kan ini tuh. Tapi boleh, maksudnya boleh. Ya Allah. Asal tidak menerjang napa syariat. Atau ibu-ibu tiwas wangel-angel golek Lailatul Qadar timo ndongane, ya Allah berikan kepadaku Tupperware sak truk. Wah gudan. Maksud saya daripada buat curhat dengan manusia, tetap lebih baik nggo gawe curhat karo Gusti Allah dalam doa. Ya, min kulli amr, untuk segala urusan. Ya Allah. Termasuk hal yang paling penting tunggu-tunggu bangsa hidayah ini jangan sampai lupa. Ya Allah. Insyaallah. Ya umroh, haji dan sebagainya itu jenengan harus bisa membedakan toh Pak, antara mana informasi, mana keyakinan. Kalau Allah Maha Kuasa itu namanya keyakinan. Paham ya? Kalau nunggu haji 20 tahun itu namanya informasi.
Kadang-kadang orang sekarang gitu kok. Informasi jadi keyakinan, keyakinan hanya sekedar informasi. Jadi nek muni Gusti Allah Maha Kuasa itu hanya informasi, terus kemudian haji 30 tahun malah jadi keyakinan. Ya salah dhewe. Paham enggak? Paham enggak? Paham nggih? Jadi kalau jenengan dapat mendengarkan ya bahwa haji tahun ini kalau daftar sekarang hajinya berapa tahun? Itu jadi informasi, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu Allah Maha Kuasa, tahun depan berangkat itu keyakinan. Lah orang hari ini tuh kadang-kadang sing keyakinan hanya jadikan informasi, sing informasi malah jadikan keyakinan. Pusing dhewe to. Ini perkara simpel nggih. Simpel, tapi ini fatal. Yang namanya keyakinan, iman itu wah pokok banget, Pak. Itu benar-benar ajaib. Yakin pada sesuatu yang salah saja ajaib, apalagi yang benar. Dulu kita zaman masih SD itu nek dong pas lagi nang lapangan dolanan layangan, salah satu di antara kita itu ada yang kebelet, suruh ngambil nopo? Watu, diapake? Kantongi. Bareng ngono terus piye? Nah hilang. Enggak jadi. Itu watu loh gitu. Masya Allah. Itu memberikan pengaruh. Padahal itu kita yakin pada sesuatu yang salah. Itu saja ajaib. Masya Allah. Padahal wis muntup-muntup loh. Apalagi kita meyakini ya pencipta batu, pencipta bumi langit seisinya, bahwa Allah itu ya innallaha ala kulli syai'in. Ini yang jadi keyakinan. Kalau bahwa hajinya masih 30 tahun lagi, itu informasi. Ya saya terima informasi itu, tapi saya punya keyakinan Allah Maha Kuasa, saya bisa dipercepat tahun depan. Ngoten dong. Understand? Yes. Cetra? Ya Allah. Ana sing ngoten. Iya. Paham. Insyaallah ya Rahmanir Rahim. Terus ayat terakhir. Berarti nek ayat terakhir sudah mau selesai. Salamun hiya hatta maut. Selamat bagi engkau yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar sampai napa? Fajar. Selesai. Kalau Allah yang ngasih selamat itu pasti istimewa. Kita dikasih selamat sama bupati atau sama wali kota saja, kira-kira ucapan selamat tok atau ninggali hadiah? Ninggali hadiah lah. Ya, mengucapkan selamat. Apalagi ini Allah yang ngasih selamat bagi kita yang sedang berjihad untuk mengikuti program Allah namanya Lailatul Qadar. Bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya Allah ya Rahman. Dan jangan sendiri Pak, bersama keluarga pun diajak semampu mungkin sesuai kapasitas masing-masing. Yang kayak gini diterangke boleh Pak di keluarga masing-masing. Boleh ini nunggu gawe bahan jagongan daripada bahan jagongan mung nek ora manuk yo BBM munggah nek ora yo sambu. Mending jagongan nyeritake niki Lailatul Qadar buat nambah semangat terutama ke putra-putri kita yang masih kecil. Nek putra-putri kita yang masih kecil tuh malah gampang percaya. Nah, ada malam. Nah, itu malam itu kalau siapa mau doa, nah itu kayak orang berdoa 80 tahun. Itu Allah mengabulkan. Ini yang cilik malah percaya. Si gede-gede gitu nek diceritani kono. Oh yo. Ya Allah. Wong ini kita bicara Quran kok. Oh iya gimana? Masya Allah. Makasih itu dulu yang dapat saya sampaikan. Buat nanti jenengan edukasi kemana-mana. Ini saya ikhlas kalau ini mau buat tema jenengan khutbah silahkan, kultum silahkan, monggo. Ya diambil sebagian semuanya juga monggo. Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala kekeliruan.
kesalahan, kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah. Kalau ada kesalahan, kebodohan, memang itu adalah keteledoran saya sendiri sebagai hamba. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul ardha man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'alna, ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silakan mumpung di majelis ilmu berdoa untuk hajat masing-masing, untuk keluarga atau siapapun, silakan. Ya Allah, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau menginformasikan ya, informasi yang pertama. Kalau kemarin pondok itu kerawan Buya Yahya dari Cirebon. Ya, pas kita ada acara akhir sana. Ini kita masih ada acara satu lagi, namanya Hikam Akbar. Nah, kalau itu plus buka bersama. Ini jenengan pas punya waktu silahkan rawuh. Nanti tak share melalui salah satu dari pengurus. Ya, silahkan rawuh. Biar saya sudah sampai sini ya tok-tok jenengan ya silaturahim mriko. Lah tok-tok pun bener-bener. Biar jadi sedulur dunia akhirat nggih. Nah, nanti ada Hikam Akbar biasanya Ba'da duhur itu acaranya adalah ya ada doa, ada sholawat dan sebagainya. Mulai ba'da asar, mulai ceramah-ceramah sambil nunggu buka puasa. Dipersilahkan. Kalau toh memang nggak hadir orangnya ya monggo lah, hadir airnya pada. Oh ya. Ini terus kemudian pengumuman yang nomor 2, alhamdulillah tahun ini jenengan kan saya yakin adalah termasuk orang yang bareng-bareng nyengkuyung pondok doaku sejak dulu untuk kita ngaji di At-Taufik dan sebagainya kan sampai hari ini pondok sudah jadi, ini sudah malah beli gunung itu kebeli semuanya itu kemarin hari Jumat, Masya Allah. Nah itu semuanya adalah karena sengkuyung kita bareng-bareng ya ditilai pondok ditilai. Nah sekarang sudah mulai buka MTS ceritanya ya, MTS alhamdulillah. Yang putri di Ambarawa ya, yang putra di sini. Yang putri itu pondok yang lama, yang putra yang pondok yang baru di sini. Ya, MTS dan jurusannya ada 2, ada tahfidz, ada tafakuh. Tahfidz itu berarti Quran, tafakuh berarti ngaji kitab. Ya, ia tetap dapat sekolah formal biasa. Nggih, ya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ji.